Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila an yaquma an-nasu lillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin wal muqarrin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, sekedar pengurus KM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, wabil khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita, khususnya anugerah iman, Islam, sehat lahir dan batin, dan juga anugerah untuk dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita dan juga bagian dari bentuk syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua di hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas surah Al-Fil, ya. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Quraisy, ya. Surah Al-Quraisy dinamakan juga surat Li'ilafi Quraisy, ya. Panjang, ya. Jadi ada yang menyebut Quraisynya saja ujungnya, tapi ada yang menamakannya dari awal ayat, Li'ilafi Quraisy. Wa hiya minas suwaril makkiyah. Surat ini menurut mayoritas ulama adalah surah yang turun pada periode sebelum hijrah, artinya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Wa qila madaniyah, sebagian yang lain mengatakan ini turun setelah hijrah. Wal awal as-sah, tetapi pendapat yang pertama itu pendapat yang lebih unggul atau lebih sahih, ya'nahu al-ma'thur an Ibnu Abbas wa ghairihi, karena diperkuat oleh asar dari Ibnu Abbas dan imam-imam lainnya. Ayatnya ada 4, sebagian mengatakan 5. Jadi memang Bapak dan Ibu, jumlah ayat itu tidak sama, ya, menurut ulama, ya. Karena ada yang memotong satu ayat yang menurut ulama yang lain itu satu ayat dipotong jadi 2, jadilah 2 ayat, ya. Di sini alladzi at'amahum min ju', itu satu ayat. Bagian yang lain wa amanahum min khauf, itu ayat yang lainnya, sehingga jumlahnya menjadi 5. Tapi ada yang menggabungkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu satu ayat, sehingga jumlahnya menjadi 4. Nah, ini biasa, ya, karena memang untuk jumlah ayat itu tidak ditauqifkan oleh Rasulullah, tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi nama-nama sebagian ada yang dari Rasulullah, sebagian tidak diberi nama, sehingga sahabat pun ketika itu berbeda-beda memberikan nama. Jadi karenanya perbedaan-perbedaan seperti itu kerap kali terjadi. Dan yang penting bagi kita adalah bukan hal yang prinsip, ya, mau jumlahnya 4 ayat, mau 5 ayat, toh ayatnya nggak berbeda, ya. Yang jadi masalah adalah ketika jumlahnya berbeda, bunyinya juga beda, redaksinya berbeda, itu yang masalah, ya. Atau misalnya namanya berbeda, ya, kemudian redaksinya juga berbeda. Nah, namanya berbeda tapi redaksinya kan tetap itu, sehingga ini tidak mempengaruhi apapun, ya. Wa kana nuzuluha ba'da suratit tin, turunnya setelah surah At-Tin, wa qabla suratil Qari'ah, dan sebelum surah Al-Qari'ah. Fahiya as-surah at-tasiyah wal ashrun, adalah surat yang ke-29 fi tartibin nuzul, dari segi turunnya, waktu turunnya. Jadi karena ini surah Makkiyah,
surah yang turun di periode Mekah. Ini termasuk surah yang awal-awal turun pada periode diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena urutannya nomor 29. Ya, karena kita tahu ada 114 surat, ini ke 29, berarti itu adalah memang surah yang turun di periode Mekah. Wa min ahdafiha, tujuan dari turunnya surah Al-Quraisy ini apa? Tazkiru ahli Makkah bijanibin min ni'amillahi ta'ala alaihim. Jadi mengingatkan kepada penduduk Mekah tentang salah satu sisi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. La'allahum an tariqi hadzal tadhkir yafi'una ila rushdihim. Diharapkan dengan memberikan peringatan ataupun mengingatkan hal tersebut, mereka kemudian akan mendapatkan pencerahan, ya, merasa dinasihati, ya, dan kemudian mereka juga ikhlas beribadah kepada Allah karena nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Ini memang konteksnya kepada kaum Quraisy ketika itu, tetapi tentu saja ditujukan kepada seluruh umat Islam, terutama orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke sana, ya, melalui haji, umroh, atau hanya kunjungan biasa. Baik, kita lanjutkan tafsir dari surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka yaitu melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, yaitu maksudnya Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka atau telah memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak lagi lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Ya. Jadi kebiasaan kaum Quraisy ketika itu, ya, adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Nah, di sini ada keterangan, ya, apa yang mereka lakukan misalnya di musim dingin dan apa yang mereka lakukan di musim panas. Ya. Nah, perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang sekedar traveling, Pak, traveling biasa, ya. Nah, tetapi adalah perjalanan bisnis. Ya. Jadi perjalanan bisnis ke daerah sekitarnya, ya, terutama ke daerah Yaman bagian selatan, ya, dan ke daerah Syam atau Syria di bagian utara. Ya. Nah, ini merupakan nikmat. Ya. Mengapa? Ketika penduduk satu negeri mampu atau bisa melewati negeri yang lain dengan tanpa hambatan, apalagi kemudian mereka di sana melakukan aktivitas yang pada akhirnya berimplikasi kepada kesejahteraan hidup mereka, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Ya. Indonesia itu kalau kita lihat dan kita cermati, ya, dengan pulau-pulaunya yang jumlahnya ribuan itu dan lautannya yang sedemikian luas, ya, itu kita melihat tidak ada sama sekali hambatan bagi siapapun warga negara untuk bisa melewati lautan itu, kalau memang perjalanan laut atau perjalanan udara atau bahkan perjalanan darat sekalipun. Ya. Ini adalah satu nikmat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ruang, ya, karena misalnya kita dengan negara lain misalnya, ya, ada masalah politik sehingga kemudian di embargo, ya, seperti Iran misalnya, ya kan, atau di embargo seperti Korea Utara misalnya, atau misalnya di embargo seperti dulu, ya, masa Uni Soviet, ya, ketika masih Uni Soviet dengan sekutu Amerika. Nah,
ini akan mengalami persoalan yang luar biasa dari sisi ekonomi. Pasti akan ada pengaruhnya. Dan karenanya kita harus bersyukur jadi orang Indonesia, Pak. Ya. Sekalipun satu sisi memang kita kadang-kadang prihatin karena kita terlalu bebas, ya, terlalu leluasa memberikan peluang kepada negara yang lain untuk melakukan aktivitas di Indonesia, termasuk aktivitas ekonomi. Sehingga yang kita saksikan sekarang ini berkeliaran di mana-mana, ya, itu adalah hasil-hasil karya orang lain, ya. Baik itu teknologinya, bahkan termasuk hasil-hasil pertaniannya. Betul nggak, Pak? Kita ini ya, yang namanya bawang sudah kalah sama Thailand, ya kan? Ya, kemudian jeruk kalah sama Cina, buah-buahan kalah sama Cina, sayur-sayuran juga diimpor dari berbagai wilayah ASEAN yang lain. Sementara pertanian Indonesianya, petaninya, kasihan mereka, ya. Dengan situasi seperti ini, ya, apalagi yang namanya teknologi, ya. Ada nggak, Pak, teknologi merek Indonesia? Coba, mana? Dulu yang mau dibangga-banggakan SMK-nya, nggak jadi-jadi, ya. Mana itu, ya, motor buatan Indonesia? Mana itu mobil buatan Indonesia? Ya. Mana itu HP buatan Indonesia? Ada nggak, Pak? Saya mau nanya, itu ada nggak HP merek si Unyil gitu? Nggak ada nggak? HP itu merek apa? Unyil? Enggak, saya nggak merek Unyil, saya merek Ucrit, ya. Nggak ada itu, Pak, ya. Nggak ada, ya. Adanya HP Samsung gitu kan, ya. HP Nokia dulu, ya. Sekarang mungkin Oppo, ya. HP apalagi kalau Android, ya. Kalau apalagi yang namanya yang Apple Croak itu, Apple namanya apa itu, iPhone, waduh itu produk dari sana itu kan, yang harganya selangit, ya. Jadi anak-anak muda sekarang nggak mau, Pak, pakai Android. Anak saya yang pertama ya jelas kalau sudah dewasa dan kuliah, ya, beli apa Android enggak, ya, yang ada Apple-nya itu katanya, oh, aduh minta yang ada Apple-nya gitu. Yang kedua ikut-ikutan, ya. Begitu dia selesai mondok kuliah semester 1 dan waktu itu dia habis khataman, alhamdulillah khataman 30 juz bil ghaib, ya. Sudah habis khataman, yuk keluar. Mau apa? Kan mau kuliah, beli HP, bah. Saya pikir saya ada ke ITC gitu kan, Android, ya. Saya udah mudah-mudahan Android, ya Allah, Android gitu kan, ya. Ternyata doa saya tidak dikabulkan, Pak, gitu, ya. Dia mampirnya ke Apple tadi itu sama gitu, ya. Bah ini, bah, ya sudah. Ya, ngapain sih kita pelit-pelit sama anak gitu kan, ya, itu, ya. Jadi teknologi semuanya segala macam itu datang dari luar, ya. Ini sayangnya itu, Pak, ya. Jadi satu nikmat yang sebenarnya disinyalir dalam ayat ini, ketika kita bisa bepergian kemanapun tanpa ada halangan di musim apapun, ya. Ini kan musim panas, musim dingin kan representasi, karena memang di Arab itu, Pak, musim yang bisa digunakan, ya, untuk aktivitas. Kalau musim dingin itu biasanya libur musim dingin ada. Nah, kalau musim panas, libur musim panas aktivitas mereka, ya, sampai sekarang itu. Jadi kebiasaan mereka kalau musim panas itu, Pak, ya itu biasanya kan musim panas itu bulan-bulan Agustus September itu, atau Juli Agustus, itu periode libur, puncaknya di situ. Dan itu luar biasa aktivitas, ya, orang-orang yang berdagang, yang liburan, yang traveling kemana-mana, ya, itu di bulan itu, ya, karena memang aktivitas terutama, ya, kegiatan-kegiatan pembelajaran itu libur total, ya. Kemudian di musim dingin itu bulan-bulan seperti ini, ya. Jadi November Januari itu puncak musim, Desember Januari itu puncak musim dingin, dan biasanya mereka juga melakukan perjalanan. Nah, ketika di masa Quraisy dahulu itu digunakan untuk perdagangan, ya. Sekarang mungkin bisa berubah-ubah, ya, bisa berbeda-beda, ya. Bahkan kalau kita saksikan warga Mekah itu di musim dingin atau musim panas, ya, itu bisa jadi menghiasi, mewarnai seluruh wisata-wisata yang ada di seluruh dunia, Pak. Nah, terutama di Indonesia itu di puncak gitu. Itu kan jubah-jubah banyak yang berkeliaran di sana. Nah, jubah jalan sendiri, Pak, itu. Kalau dari atas saya melihat jubahnya doang gitu kan. Wah, jubah pada jalan gitu, ya. Wah, itu ternyata memang mereka menguasai, ya, wisata di Indonesia juga, ya. Karena memang
mereka memilih puncak itu bukan karena apa-apa, Pak. Yang paling favorit tentu saja ya di sana bisa melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan di Arab ya, karena mudah ya, aksesnya. Yang kedua itu memang karena di Arab itu tidak ada yang namanya pohon-pohonan yang rindang seperti yang ada di puncak. Ada ya, mereka berusaha untuk menanam segala macam. Saya ketika di Mesir itu, Pak, orang Mesir bangga luar biasa, orang Kairo bangga luar biasa dengan Hadiqah Dauliyah. Ada yang namanya kebun, namanya kebun Dauliyah, kebun negara. Kayak di sini kebun raya Bogor gitu, Pak. Lah, kemudian Al Azhar juga bikin Hadiqah Azhariyah itu. Di depannya itu ada kebun luas sekali gitu, Pak ya. Itu dibuat oleh Al Azhar. Jadi mereka memang mengupayakan untuk penghijauan dan mereka bangga luar biasa. Wah, hada ahsan al-hadiqah fil alam. Mereka nggak pernah pergi ke luar negeri, langsung membanggakan diri ini adalah taman yang paling bagus di seluruh dunia. Saya kemudian tertawa aja ya. Taman terbagus bagaimana? Saya bilang, Bapak kalau pergi ke Bogor ya, seluruh Bogor itu taman semua, saya bilang gitu ya. Satu kota itu taman semua. Oh, masa begitu? Iya. Ini baru berapa hektar sudah membakar dan paling luas katanya seluruh dunia, Pak. Saya bilang di Indonesia itu ada satu tempat namanya Bogor. Itu kalau dilihat dari awal sampai akhir, dari puncak ke bawah itu taman semua, Pak. Luasnya beribu-ribu hektar gitu. Mereka baru sadar. Oh, kalau begitu saya sekali-kali pengen ke Bogor lagi. Nah itu barangkali ya, jadi orang-orang Indonesia banyak promosi ke sana gitu ya, Bogor. Coba kalau promosinya ke Tangerang Selatan gitu kan, Pak ya, apalagi ke daerah sekitar Geraha Raya ya itu pasti pada kesini ya. Terus sampai kesini kok rumahan doang, mana tamannya gitu kan, taman kecil-kecil gitu kan. Nah nggak ada ya. Nah ini barangkali salah satunya ya. Jadi mereka memang tidak bisa menikmati alam ya dengan kehijauannya yang luar biasa, sehingga kemudian mereka mencari tempat-tempat yang seperti itu ya. Salah satu yang favorit adalah di puncak sana ya, karena memang tidak ada, Pak ya. Di wilayah-wilayah yang ada di Arab Saudi, di Mesir termasuk, sekalipun Mesir kelilingnya Sungai Nil itu sedikit subur, tapi kesuburannya tidak seperti yang ada di Indonesia, dan hijaunya itu tidak seperti yang ada di Indonesia. Sehingga mereka biasanya kalau sudah tinggal di Indonesia itu kalau mau balik itu ceritanya panjangnya luar biasa. Itu ada namanya Syekh Dr. Husaini ya, Al-Faraj ya. Itu kan 3 tahun mengabdi di PTIQ, orang Mesir, Pak. Itu sampai sekarang masih belum move on, Pak. Sudah setahun, Pak, pulang dari Indonesia belum move on gitu. Itu masih posting aja kegiatan di Indonesia itu. Jadi mereka susah, Pak, kalau udah lama di Indonesia dan sudah diajak kemana-mana. Kebetulan beliau sering diajak kemana-mana itu, ke puncak, kemana, ke wisata, termasuk juga seminar-seminar dimanapun di seluruh Indonesia. Itu sampai sekarang di statusnya, di apanya gitu ya, termasuk istrinya itu masih suka posting Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks ini kita ini harus banyak bersyukur, karena orang lain itu tidak bisa menikmati keindahan alam seperti alam Indonesia. Saya 6 tahun kan, Pak, mengalami bagaimana hidup di wilayah atau negara orang lain ya. Saya akan pernah cerita dulu, di Mesir itu musimnya ada 4, Pak. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Sebenarnya Indonesia juga sama kan, nah saya sampaikan musimnya ada 4, Pak. Musim kemarau, musim hujan, musim sunat, sama musim kawin. Sama sebenarnya itu, Pak ya. Sama-sama 4 ya. Nah, ketika musim panas itu, Pak ya, ketika musim panas ya Allah, panasnya itu ekstrim ya. Saya pernah mengalami panas 50 derajat Celcius, Pak. Dan itu kalau 50 derajat Celcius ya, bukan hanya apa namanya ya, cuacanya yang panas, tapi juga anginnya yang bertiup itu, Pak ya. Kita kan kalau panas pengennya berteduh ya di bawah pohon, kemudian ada angin sepoi-sepoi ya, jadi agak dingin, agak segar. Nah itu anginnya ikut panas, jadi anginnya sampai angin ikut panas ya.
Ketika kita pakai kipas, ya, kipasnya itu kan memancarkan angin, poro-poro seger, tambah panas Pak, karena anginnya juga panas. Maka kemudian biasanya kita siasati dipantulkan pakai air. Kipasnya dekatkan, di situ ada baskom itu ya, ember atau apapun ya, kemudian ada air dipantulkan, baru kemudian sedikit ada aroma dingin. Saya pernah mencoba Pak, bawa air ya, satu gelas, kemudian saya ambil sedikit, saya cepretkan di tempat tidur saya. Itu jam 12, saya cepretkan, bus Pak, langsung jadi asap Pak. Saya bilang, untung saya nggak tidur di sini ya. Kalau saya tidur di sini ya, jam 1 habis duhur sampai asar, bangun-bangun sudah jadi manusia asap gitu ya, ya. Ya, bukan asap panggang tapi asap manusia gitu ya, ya. Betul itu Pak, itu nggak bohong gitu lah ya. Jadi panasnya ekstrim luar biasa, kita tembok juga sampai langsung keluar asap itu Pak, airnya hilang. Panas yang sangat ekstrim, sehingga apa, kita ini nggak bisa tidur kalau malam Pak ya. Akhirnya apa, karena tidur malam nggak bisa, tidurnya habis subuh. Karena kalau musim panas itu siangnya panjangnya luar biasa, malamnya pendeknya luar biasa. Jadi jam 10 malam baru isya, jam 2:30 sudah subuh. Bayangkan Pak, kita baru mau sholat zuhur udah Allahu Akbar subuh ya. Maka orang-orang Arab biasanya kalau musim panas memilih tidak tidur malam, tidurnya habis subuh. Karena apa? Ya tadi itu 2:30 subuh, maghribnya jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 malam ya. Siangnya panjangnya luar biasa, sehingga jam kerjanya itu berubah. Kalau musim panas itu jam 10 Pak, jam 10 itu baru buka kantor ya. Ya, kalau musim panas sekolah biasanya libur Pak ya. Tapi kalau perkantoran ya itu bukanya jam 10. Kita kalau biasanya ngurus-ngurus di Al-Azhar segala macam itu, kalau musim panas ya pokoknya sampai sana jam 10 baru buka. Jadi pagi itu Pak ya, kalau musim panas itu kota Kairo kayak kota mati. Saya pernah Pak ya, sok Indonesia gitu kan karena baru gitu kan, sok Indonesia itu. Bagi-bagi habis subuh, hari Ahad, hari Jumat kalau di sana liburnya Pak. Jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan, begitu jalan-jalan malah dikejar-kejar anjing Pak gitu ya. Karena sendirian gitu, dikira mau maling sama anjing. Oh ini siapa ini? Teman saya, kejar aja gitu kan, gitu kan. Nah, karena nggak ada yang lain gitu ya. Orang semua pada tidur gitu ya. Nah kita jalan-jalan ya, asing bagi anjingnya juga sama. Wah ini bukan orang sini gitu, kejar aja gitu kan. Nah ini asing ya, karena itu tadi habis subuh betul-betul Pak mati ya. Nah kita kan di Indonesia tidak ada suasana seperti itu. Tadi mau musim 4 musim itu, mau musim panas, musim kemarau, musim hujan, musim sunat, musim kawin, sama aja Pak ya. Ya semua pagi-paginya stabil ya. Perbedaan waktu hanya setengah jam. Sekarang subuh ya cepet jam 4 lebih ya. Tapi nanti kalau pas musimnya sudah mau musim kemarau segala macam, jam berapa? Paling lama itu jam 5 kurang sedikit. Jadi intervalnya hanya sekitar 1 jam, itu paling maksimal. Sehingga apa? Stabil kita. Maka biasanya orang yang dari Indonesia kemudian hidup di luar negeri, apalagi kalau misalnya di dekat-dekat Belanda sana Pak, itu pernah ada kawan itu puasa sehari semalam gitu kan. Kalau pas musim panas itu ya, musim panas itu, jadi subuhnya jam 2, maghribnya jam 10 Pak, 10 malam Pak. Ya Allah, ini udah keroncongan sama sekali begini ya. Itu akhirnya ada beberapa orang ya, yang pakai istihad mazhab sesat Pak itu ya, ya. Apa? Wah bukannya kayak Indonesia saja dah ya. Jadi sahurnya jam 2 ya, ya. Bukannya jam 5:30, jam 6 ya. Padahal masih 4 jam lagi sudah pada buka. Kenapa pada buka sekarang? Ya, kita ikut mazhab Indonesia itu dong. Enggak jelas itu orang gitu kan ya. Begitu musim dingin, sebaliknya musim dingin puasanya pendek sekali kan ya. Sebaliknya ya, jadi kalau musim dingin siangnya pendeknya luar biasa ya. Di Mesir itu kalau musim dingin itu subuh jam berapa Pak? Subuh jam 6, padahal 6:30 ya. Subuh 6:30, maghribnya 4:30, sudah maghrib Pak ya.
Jadi saya tuh sering ya, ketika 6 tahun di sana, alhamdulillah Pak, puasanya pas musim dingin terus Pak. Ya. Datang awal-awal bulan November kan biasanya naiknya setengah-setengah tahun ya, November. Jadi saya Desember, Januari itu pas musim dingin terus itu. Jadi 6 tahun kan kalau di ini kan intervalnya sekitar 11 hari ya, ya tambah maju ya. Itu antara bulan November, Desember, Januari. Wah enak sekali Pak. Kalau puasa musim dingin itu, ya sudah dingin gitu kan, ya sahur jam 6 masih bisa sahur Pak, ya. Habis itu sholat subuh ya, jam 7 tidur ya. Habis itu bangun ya, jam 9 katakanlah ke kampus begitu ya. Tahu-tahu jam 11, setengah 12 sudah zuhur ya. Pulang bentar baru duduk udah maghrib, ya. Nggak berasa sama sekali itu, ya. Kalau musim dingin, tetapi yang menderita adalah dinginnya itu. Ya. Mungkin kalau tidak sedingin Eropa memang, tetapi sama saja puncak musim dingin di sana -0 derajat. Itu kalau pas puncaknya musim dingin. Saya padahal asli dari pegunungan, tapi memang tidak ada ya di Indonesia yang dingin sedingin musim dingin, terutama juga di daerah Timur Tengah. Itu di bawah 0 derajat. Kita maksimal berapa dingin? Di daerah puncak, di daerah Dieng dan lain sebagainya, nggak sampai di bawah 0 derajat itu. Nah, sehingga apa? Karena dingin yang sangat ekstrim itu, badan kita juga sulit menyesuaikan. Kita datang dulu bulan November Pak, di bulan Januari banyak orang Indonesia itu badannya itu gatal-gatal semua, jadi kayak gudikan itu Pak, tapi bukan gudik itu. Nah, karena apa? Dingin yang ekstrim dan mereka tidak terbiasa, padahal sudah dikasih pelembab itu Pak, pelembab seluruh tubuh ketika 2 kali saya biasanya. Ada temen yang mungkin kulitnya itu berbeda dengan saya, itu sampai kayak gudikan itu Pak. Kan kalau musim dingin itu ya kulitnya itu kan kering Pak, kering luar biasa itu. Sehingga yang namanya pelembab itu saya sudah dikasih tahu kalau musim dingin tolong beli pelembab, tapi pelembabnya jangan untuk yang apa namanya ini bibir, tolong jangan beli yang warna merah nanti dikira bencong gitu. Tolong beli ya apa namanya lipstick itu yang netral ya, yang tidak ada warnanya, kan ada ya, ibu paham itu ya. Itu hampir semua orang beli Pak, sebab kalau enggak ya nggak bisa ngomong ya. Kayak ceramah kayak begini kuliah subuh, saudara-saudara sekarang langsung ya, nggak bisa apa itu, atau di sini apa kayak beku gitu Pak. Betul ya. Jadi ya Allah, nggak ada yang enak Pak ya, hidup di luar dibandingkan dengan di negara kita. Jadi kalau dalam konteks ini ya, orang Arab ketika itu ya harus bersyukur, orang Quraisy karena mereka bisa bepergian. Nah kita harus lebih bersyukur lagi, bisa bepergian kemana-mana dengan tidak ada hambatan sama sekali. Yang kedua, alam kita ya, itu adalah surganya dunia, dan semua orang mengakui itu ya, karena tadi itu indah, semuanya ada. Yang kedua, stabil, pergeseran waktu itu tidak ekstrim sebagaimana di tempat-tempat yang lain ya, dimana orang itu butuh penyesuaian. Jam aja sampai diganti kan Pak ya, ya Pak ya. Kalau di Arab itu ya itu ada pergantian jam ya, dipindah gitu Pak jamnya, dipercepat kalau musim dingin itu diperlambat, kalau musim panas dipercepat ya. Saya kadang-kadang ini sudah jam berapa? Jam 5 apa ini baru jam 4, sudah diganti Mas. Oh ada jam ganti ternyata. Di sana doang, di Indonesia nggak ada. Kalau ada orang ganti-ganti jam itu di Indonesia dipukulin sama takmir masjid itu ya, karena pasti subuhnya telat gitu ya. Sholat-sholat yang lain apalagi Jumatan, wah bahaya, dipindah 1 jam itu ya. Yang lain sudah pada selesai, kita baru mulai gitu ya. Wah itu langsung digeruduk satu sekitar masjid pada ngamuk semua gitu kan. Di sana dirubah-rubah Pak, karena itu tadi menyesuaikan ya. Jadi ini gambaran lah betapa nikmatnya menjadi orang Indonesia. Maka dalam konteks ini kemudian Allah memerintahkan kita ya, dulu orang Quraisy ya, sekarang falyabudu rabb hadzal bait ya. Orang Quraisy diberi oleh Allah nikmat yang namanya Ka'bah. Nah Ka'bah itu adalah simbol daripada umat Islam seluruh dunia, ditempatkan di satu tempat, dipilih oleh Allah ya, bukan karena Allah pilih kasih, bukan, tapi karena memang ada maksud tertentu
hikmah tertentu yang ingin Allah sampaikan kepada kita, dan kita harus menerima itu dengan bersyukur. Nah, yang pertama, ya, saya salah satu membaca dari referensinya Pak Quraisy, ya, tafsir Al-Misbah itu. Mengapa sih Baitullah, hadal bait, Baitullah itu ada di Mekah, bukan di tempat yang lain? Ya. Itu dari sisi sejarah, dari sisi apa namanya geografis, ya, termasuk dari apa namanya aspek-aspek spiritual, ya. Itu tempat Ka'bah itu sudah yang paling tepat ada di sana. Secara geografis, Bapak dan Ibu, disebut Timur Tengah. Posisinya memang ada di tengah. Kalau kita perhatikan peta dunia itu, Pak, peta dunia, coba, ya, kalau misalnya terlalu ke timur, bahaya itu, ya, sampai ke Amerika Selatan misalnya ke sana. Ya, kiblatnya di sana, kita nggak bisa membayangkan orang-orang Indonesia. Ya, yang paling parah itu mungkin yang ada di barat, ya, harus ke timur gitu. Ya. Nah, sementara yang dari timur harus, kalau kiblatnya di London misalnya gitu, ya, itu yang dari timur harus ke barat dengan jarak yang amat sangat jauh. Ya. Dari sisi geografis, Timur Tengah, kenapa disebut Timur Tengah? Karena memang posisinya ada di tengah. Dan itu dalam konteks penyebaran Islam. Dalam konteks penyebaran Islam, posisi yang ada di tengah itu adalah posisi yang ideal untuk menyebarkan ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sehingga kita tahu kan, penyebaran Islam ketika itu setelah generasi, ya, apa namanya Abbasiyah, kemudian Umayyah, ya, Bani Umayyah yang kemudian mengelana ke seluruh dunia menyebarkan Islam, itu mereka aksesnya adalah akses yang tepat ada di tengah, sehingga ke arah manapun, ya, itu ideal. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, dari aspek-aspek apa namanya secara spiritual, ya, ini sudah pernah dikaji, ya. Jadi memang Ka'bah itu ditinjau dari aspek spiritual konon, ya, itu kalau diukur sampai ke atas, ya, itu konon adalah tempat yang paling pas posisinya dengan tempat Allah bersemayam dalam tanda kutip gitu, ya, ya, yang ada di Sidratul Muntaha situ, ya, itu adalah tempat yang paling pas, ya, ada di sana. Walaupun kita tahu, ya, wallahu a'lam bishawab, Allah bisa berada di mana saja, tetapi secara spiritual, ya, bahwa posisi itu adalah posisi yang paling tepat, ya, untuk bisa sinyal-sinyal spiritual itu bisa lebih cepat sampai kepada tempat yang dituju, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Nah, jadi karena aspek-aspek itulah kemudian Mekah dipilih. Nah, bukan karena Arabnya, Pak. Ini sebagian orang, mohon maaf, orang Arabnya sendiri, ya, itu berlebih-lebihan berbangga bahwa kita ini bangsa Arab dipilih menjadi bangsa di mana nabinya itu datang dari kalangan Arab, dan karenanya orang Arab lebih utama dari orang yang lain. Rasulullah sudah menegaskan di dalam hadisnya, tidak ada keistimewaan Arab ataupun Ajam selain Arab. Tidak ada keistimewaan kulit putih dan kulit hitam. Itu sudah ditegaskan, ya. Bukan karena itu, ya, Rasulullah sudah membantah itu, ya, memberikan penegasan bahwa tidak ada aspek-aspek pemilihan atau faktor-faktor pemilihan negara Arab sebagai negara tempat simbol Islam itu ada, bukan karena orang Arabnya lebih baik daripada orang selain Arab. Ini harus dicamkan. Karena apa? Orang Arabnya bangga, wajar, tapi kadang-kadang ada orang Indonesia, mohon maaf, lebih bangga, lebih ngerasa hebat ketika kiblatnya apapun, ya, panutannya adalah dari sono. Kalau dari Indonesia jelek semua, yang dari Arab baru yang paling bagus. Ini ada, Pak, sekelompok orang lebih bangga, misalnya, pokoknya kalau Saudi bilang apa, kita harus ikut. Mohon maaf, Pak, lebarannya sana apa, kita ikut. Itu ada, Pak, kelompok itu. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Arab Saudi semuanya benar, diikutin. Kalau tidak, Anda berarti tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apa hubungannya? Arab Saudi itu pemerintahan, Pak, ya. Dan yang kedua, ya,
wilayah Arab Saudi dengan Indonesia sama atau tidak sama? Harus dijelaskan juga. Ya. Ada berapa jam jarak antara Indonesia dengan Arab Saudi? Kalau musim dingin itu 4 jam, kalau musim panas 5 jam. Coba. Jarak 5 jam. Itu sangat-sangat bisa mempengaruhi pergerakan hilal itu. Pergerakan bulan. Sangat-sangat bisa mempengaruhi. Ya. Sehingga jangan kemudian karena mereka melakukan itu kita membabi buta. Tetap ya, kita punya otoritas ya, sendiri, yang punya mekanisme sendiri ya. Jangan semua yang datang dari sana itu pasti benar, karena mereka juga sama seperti kita manusia ya, bukan malaikat. Dan mereka melakukan itu juga bukan dari sabda Nabi. Nabi ketika itu hadir, orang Arab Saudi nanti lebarannya hari ini, bukan. Sehingga semua orang, semua pemerintahan di seluruh dunia punya otoritas untuk menentukan. Bukan hanya masalah lebaran biasanya Pak, masalah yang lain juga sama. Pakaian juga harus sama dengan mereka, adat juga harus sama dengan mereka, semuanya harus sama. Kalau nggak sama, nggak Islami gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Jadi seolah-olah, mohon maaf, di Bani Umar tuh jarang saya lihat itu. Mungkin karena beda tradisi. Di tempat yang lain Pak ya. Kalau orang nggak pakai jubah itu belum Islami Pak ya. Ya. Kalau ustadznya pakai kayak gini, pakai sarung, pakai peci ya, wah itu Islamnya masih dipertanyakan itu. Belum utuh itu. Nah ini ada Pak, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, masih ada orang-orang yang seperti itu. Nah, karena pemahaman ya, antara budaya Arab dengan budaya Islam itu harus diluruskan, harus disinkronkan, harus ditempatkan secara proporsional. Ada yang namanya budaya Arab ya, tapi ada yang namanya budaya Islam gitu loh. Yang budaya Islam itu apa? Menutup aurat. Itu budaya Islam ya. Itu sudah ajaran Islam yang jelas-jelas tegas dalam Al-Quran maupun hadis, menutup aurat bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya kan? Nah, adapun bagaimana menutup aurat itu dengan model baju seperti apa, itu budaya masing-masing yang mengimplementasikannya. Ya. Bapak dan Ibu, ya, orang Mesir juga sama. Saya 6 tahun di sana itu, ya, tidak semuanya menggunakan jubah kalau sholat. Jadi memang kadang-kadang orang-orang kayak begitu perlu mereka tinggal di sana gitu loh. Jangan hanya memotret dari Indonesia gitu loh. Tinggal di sana bukan hanya sekedar haji umroh Pak. Kalau haji umroh terbatas dan tidak bisa mengakses secara langsung. Di Jeddah itu kalau dilihat apakah semua orang pakai jubah? Tidak semuanya. Ya. Apalagi di Mesir Pak. Di Mesir jauh lebih moderat, lebih toleran lagi ya. Bahkan kalau kita mau jujur, orang Indonesia jauh lebih tertib kalau urusan pakaian. Mereka pakai gamis Pak, pakai jubah itu ya. Tapi buat juga pakai itu ya. Buat jualan sayuran juga pakai itu ya. Jualan ayam juga pakai itu, buat sholat juga pakai itu ya. Nggak berubah. Ini perasaan orang dari kemarin pakai baju ini terus ya, baju satu ya, nggak ganti-ganti ya. Jadi jubahnya ya buat sholat, ya buat tidur, ya buat beol, ya buat dagang, buat segala macam itu Pak. Orang Indonesia pakaian-pakaian itu dipisah, mana pakaian kerja ya kan, mana pakaian sholat, mana pakaian malam-malam sama istrinya kan, pakai kolam renang kalau malam-malam itu, pakai baju renang gitu kan. Karena berenang beneran itu Pak ya. Kalau beneran di air nggak enak ya. Nah itu kan beda-beda itu. Nah sementara mereka nggak, bahkan ya, saya pernah ceritakan dulu kan, saya sholat di Mesir itu di barisan yang kedua, barisan depan saya, belakang imam, deket itu Pak. Itu ya Allah, saya sholat di belakang Cristiano Ronaldo ya, Lionel Messi, Samuel Eto'o ya. Jadi di depan saya itu pakai kaos sepak bola ya. Pada sholat
yang apa namanya Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo orang Mesir, ya ternyata ngefans mereka juga. Ya. Lumayan nggak masalah, karena ada lengannya segini. Yang repot Samuel Eto'o ini Pak, dia pakai baju Kamerun, seragam Kamerun tahu sendiri ya, seragam sepak bolanya pakai ketek gini ya, jadi nggak ada itu lengannya ya, di sini Pak ya dipotong ya. Jadi begitu Allah Akbar, wah samping kanan kirinya itu ya dikasih hitam, orangnya hitam lagi Pak ya, orang hitam gitu ya, pakai kaos yang nggak ada lengannya ya segini ya, ya. Tahu sendiri orang hitam itu itu mereka kan suka bawang mentah Pak ya. Orang Mesir, orang hitam itu suka bawang mentah ya. Sehingga subhanallah mandinya juga jarang kalau pas lagi kumat itu Pak baunya itu ya, bisa Bapak Ibu bisa bawa 1 minggu nggak bangun-bangun itu itu mereka melakukan itu ya. Sehingga kemudian tidak, saya kembali kepada persoalan tadi, tidak semua yang dari Arab itu adalah ya budaya yang harus kita tiru mentah-mentah ya. Tidak harus seperti itu. Dan ketika orang menggunakan pakaian-pakaian daerahnya masing-masing, selagi budaya menutup aurat yang merupakan budaya Islami itu dilaksanakan, selesai ya. Tetapi juga Bapak dan Ibu jangan terlalu fanatik dengan daerah juga, sehingga orang yang memakai pakaian-pakaian itu dianggap tidak patriotis ya, tidak apa namanya cinta negara ya. Bukan juga, belum tentu juga, belum tentu orang yang memakai pakaian itu tidak mencintai negaranya. Kadang-kadang kita juga suka membentur-benturkan sih. Satu sisi ya orang yang terlalu ke sana, tapi sisi yang lain orang yang terlalu ke Indonesiaan, tetapi salah memahaminya bahwa semuanya harus dari Indonesia. Nah, produk Indonesia semuanya, termasuk ajaran Islam harus dari produk Indonesia. Ya nggak bisa. Ajaran Islam itu produknya dari sana Pak, dari Al-Quran hadis ya. Dan itu berbahasa Arab gitu. Kita mau suka atau tidak suka, itu berbahasa Arab dan sumbernya dari sana, sehingga kita harus mengikuti itu ya. Nah, kadang-kadang kan ada Pak ya, pokoknya pengen Indonesia semua ya, pokoknya nggak boleh ya ada bau-bau Arab ya. Ini ada Pak di kalangan teman-teman saya juga ada, pokoknya kalau ada orang kuliah di Arab, kuliah di Arab berarti Wahabi, belum tentu gitu loh. Di Arab Saudi juga banyak yang kemudian orangnya seperti Said Agil Munawar, apakah dia Wahabi? Bukan. Said Agil Siraj apakah Wahabi? Bukan, ya kan? Ini kuliah di Arab Saudi semua loh ya. Ini kadang-kadang orang-orang yang tadi itu ya kecenderungan keindonesiaannya tinggi, itu juga kadang-kadang terlalu fanatik ya, sehingga kemudian itu ada benturan-benturan yang tidak sehat. Nah, jadi di sini ada perintah untuk menyembah Tuhan apa namanya Ka'bah ini. Nah, jadi ada keseimbangan Pak ya yang dibangun dalam ayat ini. Apa? Pergi di musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Tapi setelah itu kemudian Allah menyampaikan falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Ada perintah untuk, atau informasi, bukan perintah, informasi tentang nikmat Allah berupa perdagangan ke Yaman dan ke Syam itu di musim dingin atau musim panas ya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara finansial dan bisa hidup sejahtera. Itu nikmat. Tapi ada perintah setelah itu ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ya. Jangan lupa bahwa ada konsekuensi dari nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian ya. Harus melakukan aktivitas pengabdian, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam arti ibadah mahdoh ya. Nah inilah dalam banyak ayat memang seperti itu. Saya mengatakan bahwa seimbang benar sama benar itu susah Pak, tapi kita upayakan ya bahwa keinginan kita untuk sejahtera di dunia itu jangan sampai melupakan dan melenakan kesejahteraan yang abadi di akhirat. Dan ini ya bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya Nabi, tapi oleh siapapun bisa melakukan dua hal ini secara proporsional ya. Nanti tergantung Pak, tergantung bagaimana situasinya di lapangan. Misalnya ada kepentingan-kepentingan yang harus didahulukan, walaupun itu misalnya meninggalkan sholat di awal waktu, silakan kalau memang itu perlu dilakukan. Tapi di saat yang lain
harus diprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah, sekalipun resikonya meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi kita. Sholat Jumat itu tidak bisa ditawar Pak, bagi laki-laki. Apapun pekerjaannya, situasi darurat seperti apapun, kecuali memang tidak bisa, sakit keras, nggak bisa ke masjid, atau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa terduga, ada bencana alam, tahu-tahu longsor, nggak bisa lewat ke masjid, ya kan, bisa saja. Tapi selagi tidak ada kondisi-kondisi emergensi itu, Jumat itu tidak bisa ditawar, sehingga semuanya harus ditinggalkan. Maka Al-Quran dengan tegas, wadharul bai', tinggalkan itu semua aktivitas. Bukan hanya perdagangan kan memang orang Arab ketika itu profesi utamanya dagang, tapi maksudnya adalah semua aktivitas apapun tinggalkan. Itu berarti apa? Dalam situasi ini tidak ada tawar-menawar lagi. Tapi dalam situasi yang lain bisa saja. Jadi saya tidak mengatakan seimbang itu artinya seimbang sama persis, nggak bisa Pak, prakteknya susah. Ya misalnya ya, saya seringkali ngajar jam ketiga di kampus. Jam ketiga itu masuk jam 11 kurang 10, keluar jam 12 lebih 20. Duhurnya sekarang jam 12 kurang 1/4. Nah, ya kan? Kalau saya istirahat saat itu, balik lagi, padahal nanti jam 1 sudah masuk lagi. Itu akan nabrak jamnya dosen yang lain. Dan akhirnya kacau itu sistem perkuliahan. Ya nggak? Maka dalam situasi yang sudah diatur seperti ini, ya, seorang dosen, seorang guru, pengajar, ya, itu silakan lanjutkan sampai jam yang sudah ditentukan jam 12.20. Itu bukan berarti kita menyepelekan dan mengesampingkan urusan-urusan dengan Allah, bukan. Tapi karena ada hal-hal yang sama-sama penting, ya, yang harus kita jaga karena menyangkut sistem yang sudah diatur sedemikian rupa, ya kan Pak ya? Kalau satu nabrak semua, kacau. Nah kalau ini yang terjadi masalah, kecuali memang jadwalnya bisa dilakukan seperti itu, tapi sulit Pak. Kecuali di pesantren, di Darun Najah itu saya kan cukup lama juga di Darun Najah, itu bisa masuk sekolahnya itu disesuaikan dengan jam sholat duhur. Jadi kalau misalnya kayak begini, duhurnya lebih cepat, itu masuknya kadang-kadang jam 6:15. Ya. Kalau duhurnya lambat jam 12 lebih misalnya, itu masuknya jam 7. Disesuaikan. Ya. Kalau sedang berarti setengah 7. Ya. Itu nanti menyesuaikan. Itu di pesantren bisa. Nah, dan kondisinya memang memungkinkan. Nah, kalau di PTK nggak bisa Pak. Musolanya, musola yang kampus bukan di mahat, kalau mahatnya masjid ya. Musolanya itu hanya menampung sekitar 100 orang. Mahasiswa yang hadir di hari-hari sudah ribuan anak orang PTK itu. Kalau pas masuk semua berapa fakultas itu sekitar 500-600 lah. Nah, dalam satu waktu dikondisikan jamaah nggak memungkinkan juga. Jamaah di parkiran, apalagi parkirnya penuh juga Pak. Jamaah keluar, ya itu tadi nanti kalau pas jamaah baliknya kadang-kadang namanya anak-anak habis sholat baliknya itu antara jam 1 sudah harus masuk, biasanya ya macam-macam, ada yang mampir kemana, akhirnya sistem yang sudah dibangun itu menjadi berantakan. Nah ini yang saya maksud bahwa keseimbangan itu tidak harus sama persis Pak. Yang terpenting adalah, saya suka mengatakan begini, orang kalau terlalu cinta ke dunia, ya, kalau dia ngeber dunia, ya, fokus ke dunia, pasti akhiratnya hilang, ditanggalkan. Terlalu fokus ke akhirat, terlalu fokus ke masalah-masalah akhirat, dunia juga akan ditinggalkan. Maka ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dunia yang kita miliki ini, ya, dunia yang kita genggam ini, ya, jangan diikat terlalu kuat di hati kita, sehingga peluang untuk bisa eksis di akhirat pun tetap ada. Ya. Jadi proporsional yang saya maksud tadi. Jadi keseimbangan itu tidak harus orang misalnya tidak kaya banget, tidak miskin banget, tidak harus seperti itu Pak. Paling kaya seluruh dunia enggak masalah. Yang terpenting bagaimana membangun mental.
mental untuk tidak terikat jiwa dan hatinya kepada kekayaannya itu terlalu kuat, sehingga orang ini bisa leluasa melakukan aktivitas-aktivitas akhirat. Ya ini kan yang diminta seperti itu ya, dalam Islam itu. Jadi itu seimbang, itu namanya seimbang. Jadi seimbang bukan berarti harus jangan terlalu kaya, enggak. Terlalu tinggi jabatannya, bukan. Rasulullah jabatannya tinggi kan, kalau kita lihat di Madinah itu dalam tanda kutip presiden ya. Nabi Sulaiman juga presiden, jadi raja ya. Tapi itu semua tidak kemudian membuat beliau berdua itu terlena. Nabi Sulaiman ketika mampu mendengar, bahkan mendengar pembicaraan semut itu, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika itu beliau langsung dikembalikan kepada Allah, ya Allah terima kasih telah memberikan nikmat ini dan mudah-mudahan aku bisa bersyukur kepadamu terhadap nikmat-nikmat yang kau berikan. Ya, itu sudah seimbang Pak. Ya, dalam mensikapi itu. Ya. Ini kadang-kadang kan ada yang harus seimbang berarti nggak boleh kaya nanti. Bukan itu. Ya. Tidak dilarang, bahkan kalau kita lihat dalam konteks ayat-ayat Al-Quran didorong sedemikian rupa umat Islam untuk jadi pejabat yang paling tinggi, karena ketika menjadi pejabat paling tinggi dia bisa mengeksekusi apa-apa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga kemudian Islam menjadi lebih eksis, ya kan? Eksekutor itu ada di eksekutif Pak, namanya juga eksekutif ya, eksekutor ya. Nggak bisa kalau ulama yang berbicara itu secara kultural memang akan mempengaruhi pengikutnya, jamaahnya, tapi ketika diketok oleh eksekutor berlawanan dengan apa yang diperintahkan ulama, bisa apa? Bisa apa coba? Nah, bupatinya bilang begini, ulama-ulamanya begitu, tidak cocok. Siapa yang pegang stempel? Pegang stempelnya bupati, nggak bisa apa-apa. Mau demo, berapa kekuatannya? Nah, mereka punya perangkat-perangkat semua. Koramil, Kodam, bisa apa polisi dia punya semua, iya kan? Ya. Maka penting juga. Ya. Jadi keseimbangan ini kan sama, coba orang suruh sejahtera di dunia dengan cara berdagang. Setelah itu kemudian diminta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya. Mengapa? Ya, alladzi at'amahum min ju'. Karena memang dia layak untuk disembah, karena Allah lah yang membuat kita semua itu tidak lapar. Ini redaksi ini menarik Pak. Kalau kita bahas lebih jauh ya, Allah ingin menyampaikan kepada semuanya, masuk kita. Sekarang yang kasih makan itu siapa? Yang membuat kalian tidak lapar itu siapa? Apakah bos kalian? Apakah pekerjaan kalian? Apakah kalian jadi pegawai negeri sehingga Menteri RAB itu yang jadi bos kalian itu adalah yang memberikan makan, yang membuat kalian tidak lapar? Ya. Ini penegasan loh Pak. Ini kalau kita kaji, ini nilai tauhidnya luar biasa tinggi, bahwa yang membuat kita tidak lapar karena kecukupan, karena bisa makan sesuai dengan selera kita, itu adalah Allah. Di sini Rabb hadzal bait, maka katanya menggunakan Rabb. Rabb itu pemelihara, pemilik dunia ini, yang mengelola. Ya, yang mengelola itulah sebenarnya yang memberikan makan kepada kita sehingga kita tidak lapar. Kalau kita bercermin dari ini, kita tidak akan kehabisan kepercayaan, tidak akan terkikis rasa yakin kita bahwa selagi orang itu punya komitmen terhadap agamanya, falyabudu tadi, ketika dia falyabudu itu atau amahum minju itu pasti akan dikenyangkan oleh Allah. Saya ada cerita pribadi, itu adik saya dinikahkan dulu oleh bapak, belum punya pekerjaan. Saya tarik ke sini, udah ikut saya saja. Ikut saya ada rumah kosong ya, rumah tetangga, suruh nemetin ya. Nanti ngajar ngaji bareng saya punya majelis ya, pengajian di rumah, apa anak-anak kecil, istri ya, dan juga ada yang tinggal 1-2 orang. Ngajar ngaji di situ, yang suami ngajar tahfidz, istrinya ngajar qiraati ya, cilit-cilitan gitu.
Saya bilang ke bapak, Pak, nggak usah khawatir Pak, masalah ekonominya apanya bagaimana ya. Orang dua-duanya alhamdulillah hafal Quran ya, suami istri ya. Datang ke tempat manapun, di hutan belantara sekalipun, apalagi mereka tujuannya ngajar ngaji ya. Saya juga ingin melatih diri saya juga sendiri dan juga memberikan informasi kepada orang tua. Sudah serahkan ke saya saja, udah masalah pekerjaan nanti sambil jalan ya. Yang penting bagaimana kedua-duanya ilmunya itu bisa dimanfaatkan. Karena berdasarkan pengalaman saya, seperti itu juga berada dimanapun Pak. Bahkan di tempat yang jauh di Mesir sekalipun, saya merasakan Al-Quran itu menjadi syafi', menjadi syafaat, menjadi penolong. Ya. Jadi kalau kemudian ya, orang ini kok mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan bosnya, mengandalkan aktivitas ekonominya, dan mereka meyakini bahwa itu sumber makannya, ya itu yang didapatkan, itu pasti yang didapatkan. Makanya capek mereka hidup itu. Benar Pak? Kenapa sih mereka itu capek hidup? Karena dikejar-kejar sama target, dikejar-kejar sama bos, takut banget sama bosnya itu. Takutnya udah ya, kalau suruh nungging juga, nungging dia, saking takutnya itu ya. Orang kayak begini ini menderita hidupnya Pak. Terus terang ya, saya jadi pejabat tapi nggak ngerasa gitu loh, karena ikatan bagi saya tuh ini kan aksesoris saja ini ya. Tanpa ini pun insya Allah ya, loh kita punya Al-Quran, ngapain gitu loh repot-repot kemudian kita ketakutan sama bos kalau gini kalau gitu gimana ya. Hidup kayak begitu tuh, allazi at'amahum min ju' itu siapa gitu loh ya. Bukan kita, bukan manusia, bukan bos kita, bukan pekerjaan kita ya. Sekalipun zahirnya seperti itu Pak, zahirnya memang seperti itu, tapi hakikatnya bukan ya. Ya. Maka kalau kita meyakini ayat ini ya, ya sekarang kalau masih ada yang punya pekerjaan, jalani saja ya. Allah nanti yang ngatur. Bagaimana kalau kita mengikuti koridornya, tracknya secara benar, pada akhirnya akan sampai. Orang kalau mengikuti terus tracknya, alurnya, ikuti saja jalan sendiri ya, walaupun tentu saja maksimal kalau kita kerja sesuai dengan hadis Nabi, ayyutqinahu, profesional ya, kerjanya kerja yang paling baik ya, itu memang tuntutan, tapi bukan itu yang nanti akan membuat kita karirnya naik, nanjak, bukan itu semata-mata itu Pak. Banyak hal-hal yang di luar itu ya, terutama intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau toh naik jabatannya lambat, tapi Allah ridho dan Allah suka sama dia, itu banyak hal yang diberikan di luar itu. Nah, maka kalau ada misalnya Bapak dan Ibu ada tawaran anaknya kerja di mana, gajinya berapa? 500.000, tapi dia bisa sholat 5 waktu tanpa dihambat oleh aturan-aturan, langsung terima. Satunya lagi berapa? 5 juta, tapi nanti zuhurnya jam 2, asalnya jam 5:30 karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, jangan diterima ya. Karena allazi atmahum min ju', bukan pekerjaan itu. Allah yang memberikan itu, kok Allah disepelekan gitu ya. Allah dikesampingkan ya. Nggak bakalan jadi. Kalau toh duitnya banyak, nggak berkah, karirnya nanjak, hidupnya juga batinnya akan menderita ya. Apalagi kemudian wa amanahum min khauf, ini jaminan Pak, jaminan kepada orang-orang yang beribadah, berkomitmen kepada Allah akan aman hidupnya, tidak ada rasa takut. Itu tadi ketakutan yang paling besar yang seringkali menghinggapi manusia termasuk umat Islam adalah ketakutan masa depan terhadap apa yang akan terjadi. Dan ini sudah dijamin oleh Allah. Orang kalau ibadahnya benar, itu hidupnya tidak akan pernah khawatir tentang masa depan ya. Makanya kalau ada yang ngelamar dan dia soleh ya, anaknya soleh ya, yang dilamar solihah, sudah selesai. Ada namanya soleh di sini ya, ya. Selesai sudah. Ini ada yang baru kasih sambung, yang punya istri sambung, alhamdulillah punya sambung ya, ya.
Yang belum punya nih, ada yang belum punya itu sambung nih ya. Nanti nyusul Pak, dikasih tahu Pak ini resepnya gitu ya. Supaya dapat sambungan juga. Nah, ini senyumnya beda Pak kalau sudah punya sambung ya. Karena apa? Ada sensasi yang lain gitu ya. Ada sensasi yang lain ya. Nah, ini yang lain yang belum dapat ini yang kasihan, yang melongop aja gitu ya. Gimana rasanya gitu ya. Ya gitu. Baik ya. Jadi dua hal ini ya Pak ya. Dua hal ini kaitannya dengan ibadah dalam ayat ini. Jadi ibadah akan mengenyangkan dalam tanda kutip, ibadah akan mengamankan dalam tanda kutip ya. Kalau ingin kenyang dan aman, kuncinya mengabdi secara total kepada Allah ya. Mengabdi secara total kepada Allah bukan hanya ibadah mahdoh Pak. Orang yang kerjanya benar itu pengabdian sama Allah. Orang yang loyalitasnya benar mengabdi sama Allah, itu pasti akan dapat gitu. Ya kan? Orang yang dagangnya benar itu mengabdi sama Allah, itu ibadah, maka akan aman, maka dia akan sejahtera gitu loh. Ya. Jadi konteksnya ibadah jangan dimaknai hanya di masjid, bukan Pak. Orang yang jujur dalam dagang, benar, kalau ada cacatnya disampaikan, itu adalah ibadahnya pedagang ya. Orang yang ngajar tepat waktu, sesuai dengan silabus, sesuai dengan apa yang ditentukan dari awal ya, itu namanya ibadah dalam bentuk mengajar. Nah, kalau dia melakukan itu otomatis Pak, dinilai oleh atasan juga baik, apalagi oleh Allah, pasti akan menanjak gitu loh. Dan pasti tidak akan kelaparan. Yang bikin kelaparan itu biasanya ya karena ibadahnya nggak total. Pada Allah nggak total, kepada muamalahnya dalam hal ini juga yang bermakna ibadah juga tidak total, sehingga kemudian akhirnya menderita. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, sehingga kalau kita simpulkan ya, surah Al-Quraisy ini ya, itu subhanallah menggabungkan dua dimensi yang memang menjadi concern kita dalam hidup dunia dan akhirat ya. Dan kemudian ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita aktivitas ekonomi, aktivitas kehidupan secara luas itu dilakukan setiap saat, setiap waktu, tetapi ingat bahwa muara dari semua itu adalah mengabdi kepada Allah. Ketika itu dilakukan, maka dua hal sebagai jaminannya, yaitu tidak akan pernah lapar karena cukup terus. Yang kedua, aman terus hidupnya lahir batin. Kalau itu sudah didapatkan, apalagi yang kita inginkan? Hidupkan itu Pak ya. Ada orang yang kenyang tapi hatinya itu tidak tentram, itu berarti tidak wa amanahu min khauf. Ada yang orang aman ya, hatinya tentram tapi kurang terus ya. Mau ini susah ya Allah, kok ini beli lauk aja kok susah ya. Itu juga nggak diinginkan. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi ya, itu artinya sudah dua aspek dalam kehidupan kita yang kita idam-idamkan itu sudah didapatkan. Baik ya, sudah masuk waktu syuruk ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bapak dan Ibu. Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma warhamna ma'adika farqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dzakiran, yaqinan shadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min 'ainin la tadma', ومن نفس لا تشبع, ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لك وبالطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.